Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Video kali ini saya akan menerangkan ataupun masih berbagi tentang trading forex online ya, juga investasi. Nah, teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan berbagi masalah apa itu insight bar ya, tentang insight bar. Oke, kita simak video pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang baru berkunjung pada channel saya, boleh dukung saya dengan cara subscribe channel saya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pada materi kali ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita membahas materi kali ini, alangkah baiknya teman-teman persiapkan terlebih dahulu MetaTrader teman-teman, buka MetaTrader teman-teman ya. Teman-teman klik 2 kali MetaTrader teman-teman. Saya open dulu ya MetaTrader saya. Nah, setelah seperti ini terbuka ya MetaTrader-nya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, di sini tadi kita membahas tentang apakah inset bar itu. Teman-teman yang pemula ataupun yang profesional kadang ada yang teman-teman yang pemula kadang kurang begitu paham tentang apa itu inset bar ya. Kadang ada yang bertanya, "Mas, inset bar itu apa dan kegunaannya seperti apa? Dan kalau di chart itu bentuknya seperti apa?" Kadang ada pertanyaan seperti itu. Nah, inset bar sendiri itu adalah sebuah informasi yang ditampilkan oleh candlestick ya. Candlestick itu ini, saya buka grafiknya. Sebuah candlestick yang sering terjadi dan populer di kalangan trader, serta mudah dikenali karena formasinya hanya membutuhkan 2 macam candle ya. Jadi 2 macam candle untuk mengidentifikasi inset bar ini. Oke, kita bisa mencontohkan inset bar ini. Nah, teman-teman, tadi saya memberikan informasi bahwa inset bar ini adalah tersusun dari 2 candlestick ya, dari 2 candlestick, yang mana candlestick ini adalah satu adalah candlestick yang besar ya sebagai induk, dan 2 adalah candlestick kecil yang mana candlestick kecil ini berada di dalam candlestick yang besar sehingga menjadi seperti anak dari candlestick yang besar. Indikator ini akan langsung diaplikasikan ya pada market jangka pendek ya, sehingga kita mengetahui pergerakan jangka pendek, dan sentimen pasar terkadang mempengaruhi pergerakan candlestick yang mungkin terjadi di pasar ini. Sebuah inset bar ini dibentuk oleh price action pada candle yang tercover oleh price action sebelumnya ya. Jadi sebelumnya memiliki sebuah candlestick yang memiliki badan yang agak besar, yang sebelahnya memiliki candlestick yang badannya agak lebih kecil ya. Itu juga bisa disebut insight bar atau bar yang berada di dalam bar sebelumnya ataupun harga high close ataupun close open sebelumnya. Jika Anda memperhatikan sebuah grafik ya di ini di MetaTrader teman-teman, maka teman-teman bisa mencari candlestick ini ya. Nah, candlestick ini dicontohkan di sini. Saya akan mencari contohnya ini ya. Teman-teman, kita pakai 2 candlestick ini warna merah, lalu warna di sini adalah warna hijau ya, warna hijau. Nah, ini kita bisa sebut juga candlestick yang disebut inset bar ya, karena dia memiliki kecenderungan di sini tertinggi, ini terendah. Nah, candle keduanya teman-teman itu dia berada di dalam dari candle pertama ini. Nah, inset bar itu adalah seperti contoh gambar ini. Jadi dia memiliki harga saya kasih panah ya sini.
Nih, lalu dia memiliki harga terendah ini. Nah, candle yang hijau ini kedua candle pola ini bisa disebut inset bar karena dia berada di dalam yang hijau ini ya. Yang hijau ini berada di dalam candle merah ini, maka ini bisa disebut candle inset bar. Nah, ada beberapa pilihan juga ya. Ada yang candlenya ini hijau, ada yang merah. Itu yang pasti harus di dalam dari candle yang pertama ini, sehingga seperti halnya candle pertama ini memakan candle kedua ya, sehingga candle kedua ini habis ya, tidak memiliki high low ataupun tinggi rendah ataupun close open yang melebihi dari candle pertama ya, sebagai acuan. Teman-teman juga dapat melihat harga tinggi dan rendah pada inset bar ini ya, tertutupi oleh candle sebelumnya. Jadi tinggi rendah ini seperti garis ini. Ini di sini ada garis tinggi dan rendah ya, saya kasihkan contoh. Ini tingginya di sini yang warna hijau, rendahnya ya di bawah sini ya, sama ya, hampir mirip. Untuk rendahnya mirip. Jadi itu bisa kita sebut inset bar ya. Saya ulangi, ini rendahnya di sini, ini rendahnya selisihnya cuma sedikit teman-teman. Tingginya yang ini ya, hijau, warna hijau. Tingginya dia cuma sedikit sekali. Nah, tingginya ini cuma sedikit sekali, maka dia sudah termasuk dalam inset bar ya, ini karena dia berada di dalam candle merah ini. Jadi utamakan saat kita memilih inset bar ini harganya berada di candle yang pertama ya. Di sini saya cari contoh lagi yang benar-benar terlihat ya, terlihat inset bar. Nah, ini teman-teman. Ini tapi ini bukan, ini mepet sekali. Tapi ini juga bisa masuk, ini masuk. Karena ini dia masih punya tertinggi terendah yang masih ada di dalam candle pertama juga ini teman-teman. Ini juga kita bisa klasifikasikan ya, atau kita sebut inset bar juga. Nih tertingginya, terendahnya di sini. Nah, untuk candle yang hijau ini sama ya, dia memiliki tertinggi ini, sticknya ini masih di dalam candle besar, low-nya juga masih di dalam candle besar. Ini juga bisa disebut inset bar teman-teman. Nah, ini ada lagi contoh di sini merah bawah ini. Untuk ini tadi candle buy ya, contohnya sekarang candle sell. Ini ya, ini sell-nya, tertingginya, terendahnya ini. Nah, ini inset bar juga teman-teman sebutannya. Karena dia yang candle hijau ini masih berada di dalam candle merah ini teman-teman. Kemudian ada nggak contoh candle hijau ya? Candle hijau kita cari contohnya. Oke, kita cari contohnya candle hijau yang benar-benar terlihat ya, yang benar-benar terlihat inset bar. Nah, ini teman-teman terlihat sekali. Di sini ini tertinggi. Ini terendah, teman-teman. Nah, candle warna merah ini ya, ini merah. Tadi kan contohnya banyak yang menggunakan warna merah ya untuk candle pertamanya. Ini contoh kedua, ini candle hijau ini sebagai warna candle pertama, yang kedua adalah warna merah. Untuk candle merah ini titik tertingginya yang ini di sini ya, ini masih di dalam candle hijau. Lalu di bagian bawah nih titik terendah ini ya, ini ada juga ya di dalam candle pertama. Oke, kita cari lagi contohnya yang lain. Nah, ini teman-teman, ini ya hijau ini bisa teman-teman pakai juga untuk mengidentifikasi, itu namanya inset bar. Nah, ini merah ya. Untuk candle warna merah ini berada di dalam warna hijau. Sini. Ini tertingginya ya, masih di dalam warna hijau. Kemudian yang ini terendahnya juga berada di dalam warna hijau. Jadi ini termasuk candle inset bar teman-teman. Oke,
Nah, insight bar ini seperti ini tadi ya teman-teman, itu adalah banyak dipandang sebagai keengganan pasar ya, ataupun kelelahan pasar dalam dia menentukan titik arah yang lebih tinggi ataupun arah lebih rendah ya. Dia sudah mulai kelelahan ya. Jadi dari posisi bar pertama itu sudah memiliki kelemahan atau pelemahan dari dia tren awalnya. Seperti ini kita gambarkan, dia hijau naik, lalu dia ada balasan ya, warna merah. Dia sudah hijau ini sudah melakukan perjalanan yang begitu tinggi ya, dari harga dia open, dia mulai kekurangan tenaga atau kelelahan, dia mulai membentuk inset bar ini. Jadi pasarnya mulai lelah ya, ini menunjukkan acuan bahwa pasar sudah mulai lelah. Nah, ini juga bisa berasumsi untuk kita melakukan jangan trading terlebih dahulu ya, karena ini muncul seperti ini, pastikan benar-benar trennya itu melebihi dari harga tertingginya ini ataupun terendah dari bar yang pertama. Itu kita bisa melakukan kalkulasi ulang untuk menganalisa potensi harga itu. Nah, mungkin juga insight bar ini bisa terbentuk dari laporan data fundamental ya, fundamental yang tadinya menguat, lalu negara yang berlawanan juga menguat, sehingga ada perlawanan signifikan dari news pertama dikeluarkan dari negara A yang tadinya berpasangan dengan negara B, sehingga dua negara ini saling menunjukkan kekuatannya, akibatnya menciptakan insight bar ini ya. Jadi kalau digambarkan, hijau ini adalah negara A, lalu yang warna merah ini ya, merah ini adalah negara B. Dia saling menunjukkan kekuatannya untuk memenangkan pertarungan di pasar. Apapun alasannya ataupun motif utamanya untuk mencari volatilitas yang potensial dalam upaya meningkatkan profit ini, kita sebagai seorang trader jika berada di dalam situasi pasar yang seperti ini ya, masih belum pasti ataupun pasar yang masih saling adu kekuatan seperti ini, maka alangkah baiknya kita tarik diri dulu dari pasar, melihat kecenderungan yang benar-benar baik. Cara trading insight bar ini sendiri itu kita bisa memanfaatkan satu, penembusan tadi, dua, menunggu sampai pembalikan atau kekuatan lawan tadi itu sudah melemah seperti ini, kita bisa melakukan open di sini, ataupun sampai pelawan itu tadi ataupun bar kedua tadi mengalahkan bar pertama, kita baru bisa mengambil kesimpulan kekuatan sudah berubah. Mereka memperkirakan bahwa setelah harga ini bergerak naik ataupun turun dalam suatu periode waktu tertentu, terhentinya pergerakan harga sebagaimana ditunjukkan oleh insight bar ini adalah menandakan ya awal dari sebuah pembalikan tren. Lalu dalam hal ini insight bar ini dapat digunakan juga sebagai patokan trader dalam jangka panjang untuk melakukan posisi-posisi mereka dalam mencari keuntungan profit ya di trading mereka sehari-hari. Nah, level dari high ataupun low candle sebelumnya ini banyak trader menggunakannya sebagai titik acuan ya, penembusan ataupun kekuatan dari tren pertama, sehingga kita dapat mengetahui kekuatan tren pertama itu setinggi apa, sedalam apa powernya ya, sehingga kita akan bisa melakukan open buy ataupun open sell. Trader bisa membuka posisi tradingnya berdasarkan penembusan ataupun yang sering kerennya disebut itu adalah breakout dari titik tertinggi ataupun titik terendah. Dengan breakout ini kita bisa menentukan untuk titik entry ya, buy ataupun sell. Nah, tipsnya yang saya akan sharingkan ke teman-teman, trader bisa membuka posisi buy ya, buy itu adalah membuka posisi buy jika level tertinggi dari candle insight bar tersebut adalah tertembus ya. Jadi ini level tertinggi, ini saya kasih panah. Jika ada candle yang bisa melebihi dari titik tertinggi ini, kita bisa berasumsi pasar itu akan naik ya, kedepannya akan naik, sehingga kita bisa mengambil posisi buy. Lalu jika candle ataupun harga running
Selanjutnya bisa menembus titik terendah ini, kita bisa melakukan open posisi sell. Untuk melakukan posisi sell dan kita melakukan sell saat low dari candle pertama ini tertembus. Itu tips ataupun trik yang sering saya gunakan untuk melakukan open posisi buy dan sell. Dan biasanya saya juga menggunakan bantuan robot seperti ini ya teman-teman, Go Insta Army, untuk melakukan trap ataupun jebakan di level ini ya teman-teman. Dalam skenario ini tadi insight bar bukan hanya untuk menentukan reversal ataupun penerusan, tapi ini juga memberikan informasi kepada kita tentang kecenderungan pasar yang sudah mulai lelah. Itu tadi teman-teman yang mungkin ya bisa saya sampaikan sebagai pembahasan kali ini ya, yaitu tentang insight bar ya. Tadi saya membahas tentang insight bar, lalu saya juga memberikan tips dan triksnya bagaimana kita trading dengan insight bar. Apabila dalam penyampaiannya ini teman-teman ada yang kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komentar teman-teman, bisa like, bisa share ataupun subscribe channel saya. Saya cukupkan pembahasan video kali ini, yaitu apakah insight bar itu. Saya tutup video kali ini. Salam profit konsisten.